Ini mau sharing mengenai bagaimana kalau hari Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Jadi bersamaan eh, sehari sama hari Jumat, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, Idul Adha tahun ini insya Allah kan kemungkinan pas hari Jumat. Nah, bagaimana kalau Idul Adha pas hari Jumat? Ini bersumber dari sharing teman di grup WhatsApp. Jadi mungkin sebagian juga sudah ada yang baca. Nah, tapi ini biar bermanfaat, kalian direkam video gitu, di-share di YouTube, semoga bisa tersebar dan bermanfaat. Jadi diriwayatkan dari Iyas bin Abi Romlah Asyami, ia berkata, aku pernah menemani Muawiyah bin Abi Sufyan dan dia bertanya pada Zaid bin Arqam, apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah SAW bertemu dengan dua Id, hari Idul Fitri atau Idul Adha, dan bersamaan dengan hari Jumat dalam satu hari? Nah, iya, jawab Zaid. Kemudian Muawiyah bertanya lagi, apa yang beliau lakukan ketika itu? Nah, beliau melaksanakan sholat Id dan memberi keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat, jawab Zaid lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mau sholat Jumat maka silahkan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1070, An-Nasai nomor 1592 dan Ibnu Majah nomor 1310. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, yang pertama, bagi orang yang sudah menghadiri sholat Id, boleh nggak menghadiri sholat Jumat. Boleh bukan berarti anjuran atau menentukan mana yang lebih baik, tetapi kebolehan untuk tidak mengikuti sholat Jumat setelah sholat Id. Tapi imam masjid dianjurkan untuk tetap melaksanakan sholat Jumat, supaya orang-orang yang ingin sholat Jumat itu bisa hadir, bisa melaksanakan sholat Jumat. Begitu pula orang yang tidak sholat Id bisa ikut sholat Jumat. Nah, pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama Hambali, dan pendapat ini ada riwayat dari sahabat Umar, Utsman, sahabat Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Ibnu Zubair. Nah, pelajaran yang kedua dari seorang tabi'in bernama Atha bin Abi Robbah. Dia berkata, Ibnu Az-Zubair ketika hari Id yang jatuh pada hari Jumat pernah sholat Id bersama kami di awal siang. Nah, kemudian ketika tiba waktu sholat, halo. Nah, kemudian ketika ada teman pulang badminton tadi, nyapa. Sampai mana tadi? Ibnu Zubair ketika hari Id jatuh pada hari Jumat pernah sholat Id bersama kami di awal siang. Nah, kemudian ketika tiba waktu sholat Jumat, Ibnu Zubair tidak keluar. Nah, beliau hanya sholat sendirian. Tatkala itu Ibnu Abbas berada di Taif. Ketika Ibnu Abbas tiba, kami pun menceritakan apa yang dilakukan Ibnu Az-Zubair pada Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas pun mengatakan, ia adalah orang yang menjalankan ajaran Nabi, as-sobas sunnah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1071. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, jika sahabat mengatakan as-sobas sunnah, menjalankan sunnah, itu berarti statusnya marfu, yaitu menjadi perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pelajaran yang ketiga, diceritakan pula bahwa Umar bin Khattab melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair. Nah, begitu pula Ibnu Umar tidak menyalahkan perbuatan Ibnu Zubair. Begitu pula Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa siapa yang telah menunaikan sholat Id, maka ia boleh tidak menunaikan sholat Jumat. Dan tidak diketahui ada pendapat yang menyelisihi pendapat mereka ini.
Nah, kemudian pelajaran yang keempat, kesimpulannya, boleh bagi orang yang sudah mengerjakan sholat id untuk tidak menghadiri sholat Jumat, sebagaimana berbagai riwayat pendukung dari para sahabat, dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihi pendapat ini. Artinya bahwa itu tidak boleh, tapi bukan berarti bahwa maka harus seperti itu. Artinya yang sudah sholat id maka tidak boleh sholat Jumat atau harus sholat Jumat. Nah, itu tidak seperti itu. Nah, yang kelima mengatakan bahwa riwayat yang menjelaskan pemberian keringanan tidak sholat Jumat ini adalah khusus untuk orang yang nomaden seperti orang Baduy yang tidak dihukumi wajib sholat Jumat. Ini terlalu memaksa-maksakan dalil. Kalau seperti itu, kemudian apa faedahnya? Utsman mengatakan, namun siapa saja yang ingin pulang, maka silahkan, dan telah kuizinkan. Nah, begitu pula Ibnu Zubair, itu bukan orang yang nomaden, tapi ia mengambil keringanan, tidak sholat Jumat. Termasuk pula Umar bin Khattab yang melakukan hal yang sama. Kemudian pelajaran yang ke-6, dianjurkan bagi imam masjid supaya tetap mendirikan sholat Jumat, supaya orang yang ingin sholat Jumat atau yang di paginya tidak sholat id itu bisa menghadiri sholat Jumat tersebut. Nah, dalil dari hal ini adalah anjuran, kemudian selanjutnya adalah anjuran untuk membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah jika hari id bertemu dengan hari Jumat pada saat sholat id dan sholat Jumat. Dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW biasa membaca dalam dua id dan dalam sholat Jumat, Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah. An-Nu'man bin Bashir mengatakan, begitu pula ketika hari id bertepatan dengan hari Jumat, beliau membaca kedua surat tersebut di masing-masing sholat. Maksudnya di sholat id dan sholat Jumat. Itu ada burung. Kemudian pelajaran yang ketujuh, siapa saja yang tidak menghadiri sholat Jumat dan telah menghadiri sholat id, barang siapa yang tidak menghadiri sholat Jumat, nah maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat zuhur. Jadi kalau tidak sholat Jumat, ya berarti sholat zuhur. Sebagaimana dijelaskan pada hadis yang sifatnya umum. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa bagi yang tidak menghadiri sholat Jumat, maka sebagai gantinya, ia menunaikan sholat zuhur 4 rakaat. Itu tadi pelajaran yang dapat kita ambil mengenai hari Idul Adha atau sholat id yang bertepatan dengan hari Jumat. Jadi itu yang dapat kita lakukan. Semoga bermanfaat. Ini sudah sampai di tempat latihan badminton. Insya Allah ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.